Di sini teringat bagaimana Rapa dan Suci bercanda di sungai, saling melemparkan air ataupun menyemprotkan air sungai. Lalu yang pada akhirnya Suci pun berpelukan dan meminta kepada Rapa untuk berjanji akan tetap bersama. Dan Rapa pun berjanji jika Suci dan Rapa akan tetap bersama. Lalu setelah itu Rapa dan Suci pun berpelukan lagi. Dan di sini ternyata Rapa bermimpi dan mengigau ketika dirinya tidur memanggil-manggil nama Suci. Lalu Sila pun yang berada di sampingnya mencoba membangunkan suaminya tersebut dan bertanya mengapa Rapa memanggil Suci, sepupunya Almira. Lalu di sini Sila pun terlihat marah, cemburu dan kecewa kepada suaminya dan mengatakan pantas saja di sini Sila merasa jika dari awal Rapa bertemu Suci di pernikahannya Almira, Rapa pun terlihat kaget dan ternyata Sila menurut jika Rapa punya hubungan dengan Suci. Di sini Sila pun menangis dan meminta kepada suaminya untuk jujur dan tidak membohongi dirinya lagi. Dan Sila pun berpikir setelah Almira sudah tidak ada, maka Sila dan Rapa pun akan bahagia seperti dulu lagi. Namun ternyata kenyataannya menurut Sila, Rapa pun sudah berubah. Lalu di sini Rapa mencoba menjelaskan kepada istrinya tentang hubungan Rapa bersama Suci di waktu dulu. Dan Rapa pun meminta maaf kepada istrinya karena selalu menyakiti perasaan istrinya. Di sini si Rapa pun tidak ingin menutup-nutupi semua dari Sila dan ingin membuka lembaran hidup yang baru bersamanya. Lalu di sini Sila pun meminta agar Rapa jujur tentang hubungan Rapa dan Suci. Rapa pun menjelaskan jika dirinya dulu pernah menjalani tugas KKN di kampungnya Suci. Lalu Rapa bertemu dengan Suci dan mengaku mereka pun sempat pacaran. Karena di sini Rapa pun terjebak cinta lokasi bersama Suci. Namun setelah itu Rapa mengakui jika Rapa dan Suci tidak ada hubungan apa-apa lagi setelah Rapa pulang ke Jakarta. Dan menegaskan sekali lagi Rapa sudah selesai di waktu itu dan tidak ada hubungan apa-apa lagi bersama Suci. Lalu di sini Rapa pun memohon agar Sila percaya kepadanya dan Rapa pun berjanji akan membawa Raisa tinggal bersama Rapa dan Sila. Karena itulah selama ini kemauan Sila. Dan di sini Sila pun maupun Rapa berjanji akan membuat keluarga mereka seperti keluarga harmonis. Hanya mereka bertiga bersama Raisa. Lalu Sila pun di sini mengiyakan semua ucapan yang suaminya katakan kepadanya. Karena bagaimanapun Sila harus tetap berhati-hati kepada Suci. Sila pun tidak bisa membiarkan Suci si gadis kampung. Tapi di waktu dulu Rapa pernah jatuh cinta kepada Suci dan Sila pun tidak akan membiarkan Suci dan Rapa balikan lagi. Dan yang selanjutnya Kinan yang baru pulang bersama Raisa disambut dengan belayan lembut dari Ibu Sarita kepada Raisa karena Ibu Sarita senang ketika melihat Raisa yang tertidur tenang di pangkuan Kinan. Karena hal itu Kinan yang baru pulang menemui ataupun mempertemukan Raisa bersama Ibu Jihan dan Suci. Lalu setelah itu Kinan pun kembali ke kamarnya membawa Raisa dan di sini terlihat lagi-lagi Kinan pun menangis ketika meratapi foto istrinya yang sudah tidak ada. Lalu terbayanglah saat-saat indah Kinan bersama Almira. Dan di sini Kinan pun tiba-tiba melihat kehadiran Almira yang tersenyum memperhatikan Kinan. Di sini Kinan pun yang sangat merindukan istrinya tersebut langsung menghampiri dan memeluk Almira.
Lalu Kinan pun menangis dan mengatakan jika dirinya tidak bisa hidup tanpa Almira. Dan coba bayangkan Kinan hanya hidup berdua dengan Raisa yang sangat membutuhkan ibunya. Kinan juga di sini sangat membutuhkan istrinya. Lalu di sini Almira pun mengatakan kepada Kinan bahwa tidak ada yang perlu disesali. Kinan pun harus menjalani hidup tanpa Almira. Dan Almira mengatakan juga jika Kinan tidak boleh terus terpuruk, kalaupun Kinan hancur, bagaimana dengan orang-orang yang menyayangi Kinan dan bagaimana dengan Raisa? Di sini Almira pun meyakinkan jika dirinya memang sudah tidak ada, namun Almira pun akan selalu ada bersama Kinan. Lalu di sini Almira pun mengatakan jika Kinan tidak boleh menangis lagi, dan Almira mau jika Almira dikenang di dalam senyuman Kinan, bukan di dalam tangisannya. Almira pun ingin jika dirinya dikenal dalam senyuman Kinan, bukan dalam kepedihan Kinan. Namun yang selanjutnya terlihat Ibu Jihan tengah membantu Suci membereskan plastik kerupuk emping yang akan dijual Suci. Lalu tiba-tiba Aisyah pun datang dan meminta izin kepada ibunya agar Aisyah ikut berjualan bersama Suci. Dan Ibu Jihan pun mengatakan Suci menyuruh Suci untuk mengajak Aisyah berjualan bersamanya karena terlihat Aisyah pun sangat jenuh dan bosan di rumah terus. Yang pada akhirnya Suci pun mengiyakan permintaan dari putri sematawayangnya tersebut. Lalu mereka pun berjualan bersama. Dan setelah Suci dan Aisyah pergi berjualan, tiba-tiba Ibu Jihan yang sendirian di rumah mendapatkan seorang tamu yang mengetuk pintu dengan keras. Namun di sini Ibu Jihan pun sempat menyangka bahwa itu adalah Pak Adrian. Lalu Ibu Jihan pun membuka pintu tersebut dan ternyata betapa kagetnya Ibu Jihan karena di sini terlihat Ibu Vika yang datang. Lalu Ibu Vika pun mengatakan ataupun bertanya apakah memang Ibu Jihan tengah sekarat. Apa hanya menarik simpati dari suaminya, yaitu Pak Adrian, agar Pak Adrian kasihan kepada Ibu Jihan. Lalu di sini Ibu Vika pun mencoba melayangkan tamparan ataupun pukulan kepada Ibu Jihan. Namun Ibu Jihan pun melawan dan menahan pukulan yang akan dilayangkan oleh Ibu Vika kepadanya. Sehingga di sini terjadilah perkelahian antara Ibu Vika dan Ibu Jihan. Dan Ibu Jihan pun dengan tegas mengatakan jika dirinya memang tengah sekarat. Namun dirinya pun tidak akan membiarkan siapapun semena-mena berperilaku kepadanya. Lalu Vika pun yang sangat kesal terhadap Jihan menyuruh Ibu Jihan pergi bersama putrinya Almira yang sudah tidak ada, dan untuk apa Ibu Jihan hidup di sini. Lalu Ibu Jihan pun menjawab dengan tegasnya jika hidup seseorang tidak bisa ditentukan, hanya Allah lah yang bisa menentukannya. Bisa saja orang yang sehat akan meninggal duluan. Lalu Ibu Jihan pun mengusir Ibu Vika yang masih kesal kepada Ibu Jihan. Lalu Ibu Vika pun mengancam Ibu Jihan jika dirinya akan membuat Ibu Jihan lebih menderita lagi lebih dari ini. Lalu terlihat yang selanjutnya Kinan yang tengah mengendarai mobilnya. Tiba-tiba Kinan pun melihat Aisyah yang bersama Suci tengah berjualan di depan sebuah sekolah. Lalu di sini terlihat Kinan pun yang sangat kesal kepada Suci karena tidak mementingkan keselamatan Aisyah dan dirinya. Apalagi Suci yang selalu dikejar-kejar oleh anak buahnya Pak Harun. Lalu Kinan pun teringat ketika Almira memperkenalkan Suci kepada Kinan dan menceritakan apa yang telah terjadi kepada Suci. Dan di sini Kinan pun teringat akan janjinya kepada Almira karena dirinya pun akan memberikan pekerjaan kepada Suci di perusahaannya. Dan di sini Kinan pun merasa bingung karena hatinya yang masih merasa kesal
karena ia hanya mengetahui jika Suci yang mencelakai Almira. Namun yang pada akhirnya Kinan pun meredakan egonya tersebut, lalu beranjak pergi menemui ataupun menghampiri Suci dan Aisyah. Dan di sini Kinan pun memeluk Aisyah, lalu memarahi Suci dengan mengatakan, "Suci, ibu macam apa? Karena Suci telah mengajak Aisyah berjualan di pinggir jalan seperti ini. Belum lagi apa, Suci tidak takut jika anak buah bosnya Suci yang dulu akan menangkap kembali Suci dan Aisyah." Lalu setelah itu Kinan pun melarang lagi Suci untuk berjualan berkeliling seperti saat ini Kinan melihatnya. Dan di sini Kinan pun berjanji kepada Suci akan memberikan kesempatan Suci untuk bekerja di perusahaannya menggantikan pekerjaan Almira yang dulu. Karena Kinan lakukan itu semua untuk memenuhi janjinya kepada Almira, dan Kinan pun tidak ingin jika Suci apalagi Aisyah berada dalam bahaya karena Suci yang selalu dikejar-kejar oleh anak buah bosnya yang dulu. Nah pemirsa, mungkin itulah sekilas ulasan ataupun sekaligus prediksi yang dapat channel ini hadirkan. Dan bagi kalian yang masih penasaran dengan alur cerita selanjutnya, saksikan keseruan sinetron Suci Dalam Cinta yang tayang setiap hari pukul 19.40 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Dan sekian dan terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.